keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan risalah kewahyuan itu menjadi sesuatu yang menyempurnakan karena orang harus ada contohnya, ada konsep, ada contoh. Maka para sahabat Rasulullah SAW itu menjadikan keteladanan Rasulullah dengan contoh langsung. Dan dalam teori Ibnu Arabi itu ada yang disebut ada dua konsep, ada tanzih wa tasbih. Ada zat, ada bayangan. Ya. Kalau zatnya Rasulullah, bayangannya para sahabatnya, kira-kira begitu. Jadi pantulan dari Rasulullah di antara para sahabat itu. Nah, teori Ibnu Arabi ini adalah cara pandang kita sebagai akademisi untuk melihat bahwa Rasulullahnya satu, tetapi yang mengitarinya sahabat itu banyak. Dan sejumlah sahabat itu adalah mendapatkan pantulan Rasulullah, mendapat pencahayaan Rasulullah. Makanya kenapa sahabat-sahabat itu mendapatkan legalitas untuk menyampaikan pesan-pesan Rasulullah? Karena dia adalah hidup sejaman dengan Rasulullah. Dan dari sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in dan selanjutnya sampai ulama. Gitu. Nah, keteladanan Rasulullah SAW ini direkam oleh para sahabat untuk ditiru. Ya. Dan sahabat Rasulullah SAW itu adalah memberikan pencerminan, ya, pencerminan tentang kehadiran Rasulullah itu. Makanya dalam hadis selalu ada karena Rasulullah SAW, artinya dia merekam bahwa Rasulullah SAW itu begini. Saya melihat Rasulullah begitu dan sebagainya. Itu adalah sejarah. Dan sejarah yang disampaikan oleh para sahabat itu adalah sejarah dari cahaya Rasulullah. Nah, keteladanan. Maka di antara hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah salah satu bentuk cahaya-cahaya keteladanan. Bukan hanya sekedar materi wahyu, tetapi juga betapa sahabat-sahabat itu menyerap. Dan masing-masing sahabat punya daya serap yang berbeda-beda. Kenapa Abu Hurairah begitu banyak? Ibnu Abbas banyak meriwayatkan dan sebagainya. Ini adalah teori bayangan-bayangan keteladanan Rasulullah SAW. Lanjut saja materi berikutnya, nomor 3. Teori keteladanan ini kalau kita lihat dari teori Imam Ghazali, nomor 3 ya, PPT 3, coba. Ya, nggak bisa saya. PPT nomor 3. Siapa hostnya? Nah, nggak bisa ya. Imam Al-Ghazali memberikan pandangan bahwa Rasulullah SAW itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai sirajam munira, lampu yang memberikan cahaya, ya, lampu yang memberikan cahaya. Nah, tingkatan cahaya itu bermacam-macam, berlapis-lapis. Ada cahaya lampu yang begitu besar wattnya itu, kira-kira seperti matahari itu. Di bawahnya para sahabat ataupun bintang gemintang, makanya ashabi kan nujum. Itu adalah pantulan cahaya Rasulullah bahwa cahaya sahabat itu adalah dari cahaya Rasulullah. Nah, ini keteladanan yang bagaimana Rasulullah SAW memberikan inspirasi kepada para sahabat dan sahabat merekamnya, kemudian menyampaikan hingga kita ke sini. Nah, cahaya sahabat Rasulullah SAW ini seperti bintang gemintang, cahaya berikutnya kepada para alim ulama. Ulama itu juga mendapatkan pewarisan cahaya, keteladanan dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, terus sampai sekarang. Nah, kita mencari cahaya Rasulullah SAW lewat belajar sirah nabawi, itu juga adalah mencari cahaya, cahaya keteladanan. Ya. Nah, cahaya ilahiyah ini, sirajam munira,
kemudian memberikan petunjuk dari Rasulullah kepada sahabat, tabi'in, dan ulama. Maka tingkatan cahaya itu, kata Imam Al-Ghazali, ada seperti jazwah, qobah, siraj. Kalau ulama yang tingkatannya ilmunya seperti ataupun Anda, mungkin ada seperti jazwah. Jazwah itu seperti bara api. Bara itu kan nyala ya, tetapi belum tentu bisa memberikan cahaya. Tapi dia ada cahayanya, tetapi belum tentu memberikan pencahayaan kepada yang lain. Kemudian ada kobas, seperti obor. Obor memberikan cahaya, tetapi cahayanya tidak setajam ataupun secahaya syihab ataupun lampu. Nah, ini yang memberikan tingkatan cahaya ilmu dan keteladanan itu seiring dengan pola-pola cahaya. Nah, semakin dekat kepada cahaya siraj Nabi, itu dia akan mendapat cahaya yang dapat terang, pantulan cahaya. Nah, teori keteladanan itu adalah sama dengan teori pantulan cahaya. Orang semakin dekat pada cahaya Rasulullah, dengan belajar lewat sirah Nabawi, dengan cara begini, cara begitu, dan sebagainya, itu adalah dia sedang mencari cahaya, sumber cahaya. Maka orang itu, meskipun dia hidup di akhir zaman, cahayanya mungkin bisa jadi seperti obor, ataupun seperti lampu yang begitu memiliki kapasitas cahaya yang kuat. Jadi sebenarnya umat Rasulullah SAW itu siapa saja yang mendekati cahaya Rasulullah, dia akan mendapat cahaya yang lebih kuat. Nah, teori ini nanti kita pelajari bahwa agama itu adalah sebagai cahaya. Nah, cara mendapatkan cahaya banyak cara, ada lewat ilmu, ada lewat guru, keteladanan, atau mungkin bisa jadi sufi itu. Nah, bagaimana merasakan rohani Rasulullah SAW, ibadah tengah malam, dia ingin mencoba, ingin mendekat kepada Tuhan. Bagaimana Rasulullah merasakan kehadiran Tuhan, di metode suluk ini ada juga orang mendapatkan cahaya keteladanan Rasulullah SAW. Ini dalam teori Al-Mishkat, Mishkatul Anwar Al-Ghazali. Lanjut. Ya udah lanjut aja. Ini kita langsung saja kepada teori Muharram. Lanjut. Nah, oke. Ini kita teori Rasulullah SAW dalam periode Mekah, ya sebelum hijrah ke Madinah itu, Rasulullah SAW itu dan melakukan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan sosial masyarakat Arab, ya, mengubah pola pikir, yakni dari politeisme menjadi monoteisme ataupun kepada tauhidullah. Ini akidah yang diluruskan dulu, ya, pandangan masyarakat Arab jahiliyah yang belum tersentuh agama, mereka punya pandangan bahwa hidup ini adalah selesai di sini. Siapa bisa menikmati dunia ini silakan saja, sepuas-puasnya. Nah, Islam mengajarkan tentang bahwa selain manusia itu ada penciptaannya, ada penanggung jawab yang mengatur alam semesta, yakni Allah. Disitulah akidah diluruskan pemikirannya, dan kemudian dia diajarkan tentang kemanusiaan, hak asasi manusia. Maka dalam gerakan dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu adalah kemanusiaan. Rasulullah mengajarkan tentang hak manusia itu adalah sama. Kalau dulu sebelum ada Islam, yang namanya budak ataupun hamba sahaya, dia hidupnya dalam kondisi yang tidak bisa melakukan perubahan. Nah, Islam mengajarkan kesamaan hak. Sehingga disitulah para pembesar-pembesar Quraisy merasa terganggu dengan konsep yang dilakukan Rasulullah SAW ini. Karena mereka sudah mendapatkan hak istimewa. Nah, kemudian yang selanjutnya,
Rasulullah mengajarkan tentang keyakinan adanya pembalasan hari akhir. Nah, dulu orang-orang Arab itu punya pandangan bahwa mereka kalau mati ya mati saja. Tetapi dalam pandangan Islam, Rasulullah mengajarkan bahwa ada pertanggungjawaban setelah kehidupan ini. Nah, akhirnya inilah ajaran Rasulullah di Mekah itu tauhidullah, kemudian kemanusiaan, kemudian ada tentang keyakinan pembalasan amal akhir. Mangkana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus begini, 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 dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep yang ataupun bukan konsep ya, realitas yang diajarkan Rasulullah di Mekah. Selanjutnya periode Madinah, nah Rasulullah melakukan hijrah di bulan Muharram ini, ya, nanti direkam oleh para sahabat, oleh Umar, melahirkan jadi tahun Hijriah ini. Ini lanjut. Dakwah Rasulullah di Madinah. Ya. Ini ada hijrah sebagai strategi dakwah. Ini Rasulullah SAW. Kemudian membangun masyarakat, kemudian membangun masjid sebagai simbol penyatuan umat. Kemudian membangun Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah bagaimana Rasulullah mengenalkan di antara suku-suku di luar Islam. Umatan wahidah. Di antara ahzab-ahzab Madinah, ada Yahudi, Nasrani, ada Majusi. Umat Islam disatukan sebagai sebuah kemanusiaan. Maka Piagam Madinah itu adalah undang-undang tertulis pertama di dunia yang disepakati secara lintas suku, lintas ideologi, lintas agama. Artinya membangun sebagai sebuah bentuk persatuan kemanusiaan. Dan ini diakui oleh PBB, diakui oleh sarjana-sarjana barat bahwa Piagam Madinah ini adalah piagam kemanusiaan dalam bentuk kontrak politik, sosial, dan sebagainya. Nah, ada pembentukan wilayah, ada pembentukan umat, ada peranata sosial budaya yang dibangun, ada ekonomi, militer, keluarga, ada hak individu, dan sebagainya. Kemudian Rasulullah mengajarkan juga tentang diplomasi dengan orang-orang di luar Muslim. Nah, ini adalah dakwah Rasulullah SAW sebagai keteladanan kita, sebagai spirit bahwa ketika Rasulullah di Mekah mendapatkan tekanan yang sempit, maka di Madinah dia bisa menyatukan ini. Lanjut. Lanjut saja. Nanti bisa dipelajari di rumah lah. Ini kita langsung saja waktu karena sudah malam. Lanjut. Ya, Islam sebagai sisi kemasyarakatan nanti di Madinah. Nah, spirit Muharram. Nah, Muharram ini sebagai sebuah, kok nggak jelas ya? Nggak jelas ini. Bacaannya jadi buram. Nah, Muharram ini sebagai tahun Hijriah ya, yang dibuat oleh, coba PPT saya. Yang ini coba saya share ya. Maaf, saya mau ini nggak bisa nih karena coba dicabut dulu ya. Saya tidak bisa mengirim. Admin mungkin boleh jadiin co-host buat Pak Ajinnya dari admin. Tadi kan udah keluar masuk lagi belum dijadiin co-host kebetulan. Admin, halo. Ya, udah. Udah, Pak. Udah. Ya udah ya. Ini. Jelas ini? Ya, jelas, Pak. Nanti dibaca sajalah. Ini bulan disucikan surat Taubah. Ya.
Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Ya. Nah, sesungguhnya bulan Muharram ini adalah bulan yang disucikan di dalam Islam. Ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, dan bulan Sya'ban. Nah, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu berturut. Ini bulan yang disucikan. Dan nanti bulan Sya'ban itu juga. Nah, Muharram ini adalah penanggalan baru Islam yang digagas oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, melahirkan sebuah pemaknaan. Nah, kenapa bulan Muharram itu diagungkan dalam Islam? Karena memang dalam catatan sejarah para di dalam sejarah kenabian, ini di hadis riwayat dari Ibnu Abbas, saya mengambil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Gunya li Thalibi Thariqil Haq, bahwa bulan Muharram itu disucikan karena ada 10 catatan besar dalam sejarah kemanusiaan. Pertama, taubatnya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa karena melanggar aturan Allah, diterima taubatnya adalah pada tanggal 10 Muharram nanti, di bulan Muharram. Ya. Pokoknya di dalam bulan Muharram. Kemudian diangkatnya Nabi Idris ke surga, itu juga di bulan Muharram. Selamatnya kandang yang begitu dahsyat itu juga di bulan Muharram. Dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan mendapat gelar Khalilullah serta selamat dari bulan pembakaran Namrud itu di bulan Muharram. Kemudian diangkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja itu di bulan Muharram. Kemudian sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam dari sakit parah itu juga di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita juga lepas dari COVID Corona ini di bulan Muharram ini, Allah mencabut ujian Corona ini. Amin, amin. Kemudian selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun itu di bulan Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan itu juga di bulan Muharram. Diangkatnya Nabi Isa ke langit, diselamatkan oleh Allah dari serbuan orang-orang Yahudi, itu juga dari bulan Muharram. Dan hijrahnya Rasulullah SAW itu juga di bulan Muharram. Jadi ini catatan kenabian, dan itulah Islam mengajarkan. Makanya Rasulullah SAW dengan adanya disunahkan saum di bulan Muharram. Itu adalah untuk membangun kesadaran. Kenapa harus berpuasa? Puasa itu adalah proses internalisasi kesadaran waktu. Mengalami proses catatan sejarah yang penting itu di bulan Muharram. Maka bulan Muharram itu kenapa alasannya begitu diagungkan? Karena ada 10 catatan sejarah kemanusiaan yang sangat memberikan inspirasi bagi kita. Ya, kalau ada orang yang susah payah dalam kehidupannya, mudah-mudahan bisa diselesaikan di bulan optimisme, ya, karena keselamatan para nabi-nabi yang begitu mengalami ujian itu juga di bulan Muharram. Nah, ada juga bahkan di dalam bulan Muharram itu adalah bagaimana kita membesarkan motivasi anak-anak yatim. Di bulan Muharram itu adalah makanya disebut juga bulan hari rayanya anak-anak yatim. Maka disitulah dia akan memberikan spirit tentang membesarkan anak-anak calon generasi ke depan. Itu adalah di bulan Muharram itu ada waktu untuk orang memperhatikan orang-orang anak yatim. Nah, ini bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang spirit waktu ini untuk betul-betul membangun kesadaran kita. Makanya waktu yang mustajab dalam membangun kesadaran sejarah itu adalah bulan Muharram, bahwa di dalam catatan Muharram itu memiliki catatan-catatan sejarah kenabian yang begitu luar biasa. Nah, ini terakhir saya ingin memberikan Rasulullah SAW juga, kenapa di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah para nabi, karena nabi juga meneladani nabi-nabi sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menghadapi gangguan, ujian dan sebagainya, sebagai manusianya mengalami kebimbangan, keraguan,
kemudian dikuatkan oleh sejarah. Nahnu nusu'aikana ba'um bil haqi wa nusabbitu bihi fuadaka. Aku kisahkan cerita-cerita masa lalu para nabi itu untuk mengukuhkan, menguatkan keyakinan, memantapkan langkah. Itulah belajar sejarah. Nah, spirit Muharram ini adalah spirit yang menguatkan Rasulullah SAW melihat dari catatan kenabian-kenabian terdahulu mengalami ada hukum sejarah optimistik di dalam bulan suci bulan Muharram ini. Oleh karena itulah maka manusia yang berakal yang mau belajar sejarah fa'tabiru ulul absar. Barangkali itu saja kisah cinta Rasul dan kemudian spirit Muharram berkaitan dengan kesadaran sejarah bahwa sejarah itu perlu dipelajari karena untuk membangun sejarah itu adalah juga dari perintah Al-Quran. Di dalam surat Ad-Duha itu juga perintah kesana sejarah. Wa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fa'agna. Jadi ingatlah wahai Rasul, ketika Anda dalam kondisi papa, dalam kondisi anak yatim, kemudian Allah angkat. Ketika menjadi ini, mendapatkan petunjuk Allah. Nah, artinya apa? Surat Ad-Duha itu adalah kesadaran sejarah, bahwa kita dulu mengalami begini, kemudian Anda mendapatkan begitu. Jadi intinya belajar sejarah itu adalah belajar tentang kesadaran. Kesadaran diri dari waktu-waktu yang sudah dirasakan oleh perjalanan hidup masing-masing.